Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 akan memaparkan materi tentang pemasaran pendidikan. Kami beranggotakan saya sendiri Monika Putri Wijaya dengan NIM 2209168. Lalu ada Aldiansyah Susilo Nugroho dengan NIM 2207093. Kemudian ada Raihana Aulianisa dengan NIM 2205698. Kemudian Sofian Hadiansyah dengan NIM 2206177. Yang pertama, pengertian pemasaran pendidikan. Menurut Habel, tahun 2020 mendeskripsikan penerapan konsep pemasaran sebagai sebuah organisasi yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan sebagai sarana untuk mencapainya tujuan. Menurut Hajali, tahun 2012, tujuan di sini akan merujuk pada visi dan misi serta tujuan sekolah, sehingga menjadi sangat rumit dalam arti pengaruh lingkungan baik ekonomi, sosial, politik, dan teknologi akan mempengaruhi perubahan kebutuhan dan keinginan pelanggan atau customer pendidikan. Dengan demikian, pemasaran pendidikan adalah salah satu jenis pemasaran yang mempromosikan konten pendidikan yang unggul dan berharga untuk membantu institusi atau masyarakat dalam memanfaatkannya. Konten pendidikan ini mulai dari produk pendidikan yang termasuk di dalamnya, layanan pendidikan dari mulai input, proses, output, sampai dengan outcome, sehingga dengan strategi yang tepat, maka konten pendidikan dapat terinformasikan menyebar dengan cepat dan meluas seperti api, dan diharapkan akan memicu pikiran penasaran dari seluruh dunia. Pemasaran pendidikan adalah cabang pemasaran yang menggabungkan metode, strategi, dan alat untuk menganalisis pasar, sesuai layanan sekolah dengan kebutuhan dan harapan pelanggan potensial mereka, dan mempromosikan posisi nilai mereka. Ini berarti mengubah sekolah menjadi merek untuk meningkatkan visibilitas dan nilai tambah, sehingga pemasaran pendidikan akan selalu menyesuaikan dengan tren nasional dan global. Mengapa pemasaran pendidikan diperlukan? Pemasaran pendidikan tidak hanya digunakan di sektor pendidikan oleh pendidik atau lembaga pendidik saja, tapi oleh organisasi untuk memilih berinvestasi dalam pemasaran pendidikan. Adapun manfaatnya, yaitu yang pertama, membantu membangun kepercayaan. Yang kedua, menciptakan kebutuhan untuk membeli produk pendidikan karena pesan pendidikan dapat secara dramatis meningkatkan kemungkinan orang melakukan pembelian. 3. Membantu masyarakat mengenal bisnis kita. 4. Membantu orang mengenal bisnis Anda. Yang kelima, generate organic traffic. Dalam arti, memiliki blog yang menawarkan konten informasi, membantu mengarahkan lebih banyak netizen ke situs web kita sehingga menghasilkan lebih banyak prospek dan langganan ke daftar email kita. Dan pada akhirnya meningkatkan penjualan. Yang keenam, memposisikan sebagai pemimpin pemikiran dengan berbagai konten yang bermanfaat, memungkinkan memposisikan sekolah kita sebagai pemimpin pemikiran dalam industri pendidikan yang memberikan nilai nyata bagi mereka yang membutuhkannya, dan menciptakan komunitas yang setia dari waktu ke waktu. Yang ketujuh, biayanya lebih murah. Pemasaran berbasis pendidikan beresonansi lebih baik dan murah. 8. Mengubah orang menjadi pelanggan. Menurut Pereira dan Silva, tahun 2003, Kotler dan Fox membagi customer pendidikan itu ada 16. Yang pertama, siswa saat ini, yang kedua calon siswa, yang ketiga fakultas, yang keempat orang tua siswa, yang kelima administrasi dan staf alumni, yang ketujuh pemasok, yang kedelapan pesaing, yang kesembilan instansi pemerintah, yang kesepuluh komunitas bisnis, yang kesebelas media massa, yang 12 yayasan, 13 wal amanat, yang ke-14 akreditasi organisasi, yang ke-15 masyarakat setempat, yang ke-16 masyarakat umum. Pendidikan adalah produk jasa yang dihasilkan dari lembaga pendidikan yang bersifat non-profit, sehingga hasil dari proses pendidikan tidak dapat langsung terlihat. Ketika lembaga pendidikan itu sendiri dilihat dari sudut pandang korporat, maka lembaga pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu organisasi produksi yang menghasilkan jasa pendidikan yang dibeli oleh para konsumen. Menurut Hajali tahun 2012. Selanjutnya yaitu tujuan pemasaran pendidikan. Ada beberapa tujuan dari pemasaran pendidikan, yaitu untuk memberikan informasi
kepada masyarakat tentang produk-produk lembaga pendidikan. Yang kedua, meningkatkan minat dan keterkaitan masyarakat pada produk lembaga pendidikan. Yang ketiga, membedakan produk lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan lainnya. Yang keempat, memberikan penilaian lebih pada masyarakat dengan produk yang ditawarkan. Dan yang terakhir, menstabilkan eksistensi dan kebermaknaan lembaga pendidikan di masyarakat. Sedangkan, yang menjadi sasaran dalam pemasaran pendidikan adalah mendapatkan pelanggan yang disesuaikan dengan target, baik itu yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas dari calon pelanggan. Dikutip dari Diakonu M dan Pandalika 2012. Dengan demikian, tujuan dari pemasaran pendidikan adalah membantu kesuksesan customer pendidikan sesuai dengan tujuan, gabungan dari tujuan dari institusi pendidikan itu sendiri, dan tujuan customer dengan memastikan keterlibatan dan keberhasilan customer. Pada saat yang sama, pemasaran pendidikan mencapai tujuan yang terukur, hasil yang jelas, dan dapat dihitung. Hal tersebut untuk membangun kepercayaan, loyalitas, kredibilitas dengan customer, yang secara langsung diterjemahkan menjadi peningkatan retensi customer yang berdampak pada peningkatan pendapatan institusi pendidikan itu sendiri. Selanjutnya ada strategi pemasaran pendidikan. Strategi pemasaran pendidikan memandang pasar merupakan bagian yang penting dari setiap institusi pendidikan. Tanpa pasar yang ada di bawah kontrolnya, kemungkinan sebuah sekolah tidak akan dapat bertahan hidup, sehingga setiap institusi pendidikan memerlukan strategi pemasaran pendidikan untuk memenangkan persaingan yang sangat ketat terhadap pelanggan pendidikan. Segmentasi pasar yang efektif artinya dapat mengelompokkan pelanggan di dalam suatu segmen dengan cara tertentu, sehingga hasilnya sangat serupa. Menurut karakteristik yang relevan dalam masing-masing segmen, karakteristik pengguna dapat bervariasi dari satu orang dengan orang lainnya, yang ditunjukkan oleh karakteristik demografi antara lain yaitu umur, pendapatan, dan pendidikan, lokasi geografi dan psikografi, sikap, nilai, gaya hidup, dan opini pembuat keputusan dan pengguna. Variabel yang penting lainnya adalah manfaat tertentu bagi seseorang, sama dengan pendapat dari Bonnet dan Cruz tahun 2014, menyatakan bahwa penentuan pasar sasaran akan menentukan persepsi dan sikap pelanggan atas produk yang dipakainya. Persepsi dan sikap pelanggan akan menentukan evaluasinya terhadap kualitas pembelian, baik saat penyampaian pelayanan maupun pada saat pembelian. Kepuasan pelanggan pendidikan. Konsep kepuasan bergantung pada variabel psikologis dan fisik. Variabel psikologis meliputi keyakinan pribadi, sikap, dan evaluasi. Dalam konteks pendidikan tinggi, sikap terhadap kualitas dianggap sangat penting. Kualitas dalam pendidikan tinggi adalah tentang efisiensi, standar tinggi, keunggulan, nilai uang, kesesuaian untuk tujuan, dan fokus pelanggan. Secara signifikan, pemangku kepentingan pendidikan sering membuat perbandingan pada dimensi ini sehingga kepuasan berdasarkan pada perbedaan antara harapan sebelumnya dan kinerja yang dirasakan. Secara perhitungan, maka satisfaction itu merupakan hasil dari seluruh kinerja layanan akademik dibagi dengan harapan dan tuntutan customer. Kebutuhan pelanggan pendidikan tinggi. Kebutuhan merupakan sesuatu yang memaksa seseorang untuk bertindak dan perlu untuk dipenuhi, di mana kebutuhan tersebut merupakan persoalan yang timbal balik dari sumber internal atau motivasi yang beragam menurut situasi dan pendidikan. Menurut Maslow, ada 5 tingkatan kebutuhan manusia secara hierarki, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Seseorang akan terlebih dahulu memuaskan kebutuhannya yang paling mendasar, yaitu kebutuhan fisiologi. Kebutuhan yang lebih tinggi baru dipuaskan bila kebutuhan yang lebih rendah telah terpenuhi. Menurut Adam Apriliadi, 2015. Tren digital marketing. Pengertian digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Tujuan digital marketing adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Seperti yang kita tahu, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangat luas sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan. Akibatnya, perusahaan saling berkompetisi
membuat konten yang menarik untuk ditampilkan dalam pemasaran di dunia maya. Di sekolah, pemasaran memiliki dua tujuan: mempertahankan siswa yang sudah dimilikinya dan meningkatkan jumlah pendaftaran. Dalam pemasaran ini disebut retensi dan akuisisi. Setiap tujuan sama pentingnya. Tidak ada gunanya berkonsentrasi pada peningkatan pendaftaran jika sekolah tidak dilengkapi untuk memenuhi harapan yang diciptakan dengan pesan pemasaran. Pendidikan tidak boleh disamakan dengan pemasaran berbasis pendidikan. Sebuah strategi pemasaran khusus yang melibatkan pendidikan calon pelanggan daripada melempar mereka untuk membangun kepercayaan. Di sisi lain, pemasaran mencakup semua kegiatan pemasaran di pendidikan termasuk yang berikut. Sekolah adalah suatu masa ketika sekolah tidak membutuhkan pemasaran karena mereka hanya mengandalkan reputasi dan mulut ke mulut. Waktu mereka hilang selamanya karena orang tua milenium lebih memahami teknologi dan menggunakan internet untuk mendukung pengambilan keputusan. Sekolah yang tidak aktif memasarkan diri mereka untuk diabaikan oleh banyak orang tua milenial yang akan sangat tertarik dengan apa yang mereka tawarkan. Selanjutnya, pemasaran untuk pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dan universitas mendapatkan manfaat dari pemasaran untuk pendidikan tinggi karena membantu mereka, meningkatkan mereka, dan mendorong pendaftaran. Siswa mendapat manfaat darinya karena pemasaran pendidikan tinggi membantu mereka membuat pilihan yang tepat ketika memilih jalur pendidikan mereka. Digital untuk sektor pendidikan. Di dunia digital saat ini, strategi pemasaran tradisional tidak lagi cocok untuk pemasaran yang lebih mudah. Lembaga pendidikan harus merangkul digital jika mereka ingin menyampaikan pesan kepada khalayak luas dengan cara yang hemat biaya. Saluran tersebut antara lain email, konten web, media sosial, pencarian berbayar, dan lain-lain. Ini dan saluran pemasaran lainnya tidak mudah, tetapi potensi untuk meningkatkan pendapatan dan menurunnya biaya per prospek sangat besar. Menjadi pemasaran digital sebagai landasan penting dari setiap strategi pemasaran pendidikan. Promosi aplikasi pendidikan. Pasar aplikasi pendidikan saat ini sangat kompetitif, sehingga tidak cukup memiliki produk yang hebat, kita juga harus memiliki strategi pemasaran pendidikan yang hebat yang dijalankan dengan sempurna untuk menjadi yang terdepan dalam persaingan.